Saya Grace Leksana, dosen sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Saya Ulfatun Nafiah, dosen sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Saya Indah Wahyu Puji Utami. Saya Zahra Laili, representatif mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Malang. Hai, aku Sofia Arimurti, mahasiswa semester akhir dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Saya Noviahri Imratu Sadia. Saya Alda Vendrani, founder Ruang Karya Indonesia. Saya Nika Arta, dari Sister for Change. Dan saya Gesis Tiza Anggrasela, dari Sister for Change. Menurut saya, perempuan adalah sosok pribadi yang terhormat dan bermartabat. Apa itu perempuan? Pertanyaannya agak sulit ya, karena jawabannya bisa banyak, bisa beragam. Kalau kita melihat ciri biologis, ya itu jelas perempuan pasti mereka yang mempunyai fungsi reproduksi, organ-organ reproduksi. Tapi kita tahu kita hidup di dalam masyarakat Indonesia yang definisi perempuan itu tidak hanya sekedar definisi biologis, tapi juga definisi sosial kultural. Jadi pasti ada pengertian-pengertian lain tentang perempuan. Biasanya yang umum kita jumpai di masyarakat, mereka yang mengurus anak, mereka yang memasak, membersihkan rumah, menunggu suaminya pulang mungkin. Jadi ada definisi-definisi yang dipahami oleh masyarakat. Tapi kalau menurut saya, perempuan itu adalah kunci dari keberlangsungan sebuah masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa hidup harmonis, sehat, dan sejahtera, itu tergantung pada perempuan. Perempuan bagi saya adalah makhluk sempurna yang diciptakan Tuhan, penuh kelembutan, namun memiliki kekuatan untuk mengubah zaman. Hal ini bisa kita lihat dari bukti-bukti sejarah bahwa perempuan-perempuan berprestasi di seluruh negeri ini mampu memberikan kontribusi yang besar untuk perkembangan negara Indonesia. Perempuan adalah representasi masa depan generasi yang penuh dedikasi. Perempuan adalah insan yang luar biasa. Ia punya banyak potensi, talenta, dan juga karya. Seringkali dianggap lemah secara fisik, selalu dijadikan objek. Rela berkorban demi orang yang ia sayangi. Bukan lagi merasakan beban ganda, melainkan multiple burden dalam kesehariannya. Bekerja dengan bahtera ketulusan hati, namun stigma selalu menyertai. Kekerasan, pelecehan, pernikahan anak di bawah umur, perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi dalam dirinya. Ancaman putus sekolah, keterbatasan dalam melebarkan sayapnya, rentan mengikuti. Bahkan ia pun tidak sadar bahwa betapa berharganya dirinya. Itulah perempuan. Jika ditanya apa itu perempuan, menurutku perempuan lebih dari sekedar jenis kelamin. Perempuan adalah sebuah entitas yang memiliki karakteristik tertentu dan dianugerahi sebuah keistimewaan, di mana tidak semua memilikinya. Jadi aku patut berbangga menjadi perempuan. Menjadi perempuan berarti mampu. Mampu percaya diri, mampu berdiri di atas kaki sendiri, serta mampu berkontribusi. Perempuan adalah anugerah Tuhan yang diberikan, memiliki kesetaraan yang sama, akan tetapi tidak merupakan kodratnya, ia adalah seorang perempuan. Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terindah, yang dianugerahi dengan kesabaran yang luar biasa, serta tahan banting. Namun, hati wanita sangatlah mudah rapuh. Tapi, dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, ia mampu menjadi pribadi yang lebih kuat. Perempuan adalah sosok yang full package karena dia bisa melakukan segala sesuatu hal, bahkan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Perempuan masa kini harus memiliki eksistensi dan berperan untuk membangun negeri. Tunjukkan bahwa perempuan bukan lagi kaum tertindas dan terbawah yang dilandasi oleh kultur feodalisme yang bersifat konvensional.
Perempuan di masa kini harus mampu berjuang, berani menentukan pilihan hidup, berani mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman. Menjadi pribadi yang selesai dengan dirinya sehingga ketika diminta menjadi pemimpin, tidak lagi untuk mencari keuntungan pribadi melainkan berjuang untuk negeri. Perempuan di masa kini harus mampu menjadi dirinya sendiri yang menginspirasi, bukan hanya mengimitasi. Perempuan masa kini merupakan cerminan cemerlangnya prestasi seluruh negeri. Di kuatnya tangan dan teguhnya hati perempuan, kita dapat bersama membangun negeri yang penuh prestasi. Oleh karena itu, marilah kita bangkit bersama, berjuang di sektor masing-masing untuk meraih cita-cita. Salah satunya, hilangkan stereotip tentang stratifikasi pekerjaan perempuan, ketidakpercayaan diri atas status dan peran. Masing-masing kita istimewa berdasarkan apa yang kita miliki pada saat ini. Bagaimana perempuan di masa kini agar bisa bangkit untuk menggapai cita-citanya? Kayaknya ini tidak hanya bergantung pada perempuannya ya, tapi juga bergantung pada strukturnya, di mana dia tinggal, di mana dia hidup, terutama negara. Apakah negara memfasilitasi perempuan, mempertimbangkan hak-hak perempuan, menyediakan layanan publik khusus perempuan misalnya. Jadi itu semua mempengaruhi, contohnya misalnya saja kebijakan untuk pemenuhan gizi anak-anak perempuan. Ini sebenarnya kelihatan sepele, tapi itu menentukan apakah misalnya anak-anak perempuan bisa bertumbuh dan berkembang dengan maksimal, masuk sekolah, bisa menggunakan fungsi-fungsi fisik dan mentalnya secara maksimal, sehingga mereka bisa menggapai pendidikan yang tinggi, kemudian bisa turut serta di dalam bermasyarakat, kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Jadi sebenarnya peran perempuan di masa kini untuk mencapai cita-cita tidak hanya tergantung pada perempuannya sendiri, tapi juga tergantung pada laki-laki, pada struktur pemerintahan, pada negara, pada tokoh-tokoh yang ada di sekitar lingkungan hidup perempuan. Investasi Raden Ajeng Kartini dapat dirasakan hingga saat ini oleh perempuan Indonesia untuk tetap eksis sesuai dengan versinya masing-masing, untuk tetap bangkit memperjuangkan kelangsungan dan kualitas hidupnya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dan madrasah untuk anak-anaknya, sebagai seorang pekerja, dan untuk dirinya sendiri. Saya percaya bahwa dengan pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki, sekecil apapun itu akan mampu membawa kita meraih segala mimpi. Menurutku, yang bisa perempuan masa kini lakukan untuk menggapai cita-citanya adalah dengan meningkatkan skill atau kemampuan diri kita, agar kita mempunyai kemampuan yang dapat membedakan kita dengan individu lainnya. Karena setiap manusia memiliki potensi masing-masing yang harus dioptimalkan. Salah satunya adalah melalui pendidikan. Perempuan itu bisa bangkit. Kita terus melangkah ke depan, melihat banyak sekali yang kita bisa lakukan, yang banyak sekali yang kita bisa eksplor di diri kita. Kita bisa melakukan apa saja. Terus jangan kita melihat ke belakang, jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran, ambil hikmahnya, buang perangainya. Perempuan bisa maju dan menggapai cita-citanya ketika ia mampu menerima segala permasalahan yang sedang ia hadapi dan mengambil nilai dari kegagalan yang pernah ia lalui, lalu dia menjadi pribadi yang lebih baik dan meyakinkan dirinya bahwa dia bisa. Perempuan harus tahu apa yang ada di dalam dirinya, apa yang dia inginkan, apa motivasi serta apa passionnya, dan apa yang menjadi tujuan hidupnya nanti. Sehingga perempuan dapat terus melakukan apapun untuk menggapai keinginannya tanpa terbatasi oleh gender atau apapun itu. Ini maksudnya upaya saya ya. Saya tidak punya usaha secara spesifik untuk itu, tetapi di dalam lingkup kerja saja, misalnya di dalam lingkup kampus misalnya, tentu saja sebagai dosen ya saya berhubungan dengan mahasiswa. Ini bukannya pilih kasih, tetapi memang karya-karya perempuan, misalnya skripsi atau tesis atau
karya-karya tulis misalnya yang saya lihat potensial untuk bisa dikembangkan, ya didorong untuk bisa dikembangkan misalnya menjadi publikasi ilmiah begitu. Intinya saya memperjuangkan hak-hak perempuan di dalam lingkup yang kecil karena perjuangan hak-hak perempuan itu kan banyak macamnya ya lingkupnya. Ada yang perjuangan politis melalui parlemen, partai politik dan sebagainya. Ada yang sifatnya community based, berbasis komunitas gitu melalui organisasi-organisasi masyarakat dan sebagainya. Tapi kalau ditanyakan upaya saya, maka saya akan bilang ya di lingkup paling kecil sebagai dosen ya tentu akan mendorong mahasiswa-mahasiswa perempuan yang memang mempunyai kesempatan, mempunyai potensi untuk berkembang lebih jauh. Sayangnya, belum semua perempuan bisa mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Bahkan tidak semua perempuan bisa mendapatkan rasa aman untuk sekedar mengekspresikan dirinya. Lantas apa yang harus dilakukan? Hal yang terutama yang harus dilakukan adalah mengubah mindset atau cara berpikir. Ada berbagai upaya yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan mulai sekarang dan di masa depan. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri dengan membangun percaya diri, mengembangkan potensi, dan membangun relasi. Jangan lupa untuk tetap teguh bersama memperjuangkan hak-hak perempuan dengan tetap cerdas, tangkas, tegas, dan lugas dalam beraspirasi, serta senantiasa memupuk pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan di bidang masing-masing. Banyak hal atau berbagai upaya dapat dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Kita bisa melihat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Darinya kita bisa melakukan pemberdayaan perempuan yang ada di lingkungan masing-masing dengan menggerakkan mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak. Banyak peran yang dapat dilakukan di lingkungan kita. Upaya yang saya lakukan misalnya menciptakan inovasi bersama perempuan-perempuan hebat di Desa Kidal. Bersama mereka, kita membuat desain motif yang kita ambil dari relief cerita Garuda yang ada di Candi Kidal. Batik khas tersebut kita kembangkan lalu kita jual dan bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sana. Hal lain yang dilakukan adalah dengan memberdayakan perempuan yang ada di Desa Payaman, Kabupaten Bojonegoro. Dengan cara yang sama membuat batik khas yang terinspirasi dari fosil binatang purba. Langkah ini dilakukan untuk membuat perempuan-perempuan Indonesia memiliki peranan dan mampu membuat inovasi serta menjaga warisan bangsa. Tujuannya untuk kesamaan kesejahteraan, akses kerja, pengetahuan, partisipasi, serta melakukan kontrol terhadap kebijakan agar tidak ada dominasi dengan laki-laki. Yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan hak-hak perempuan adalah dengan bercermin pada hal-hal yang ada di sekitar kita, dengan menghormati pendapat perempuan, dengan menghargai setiap hal yang dilakukan oleh perempuan, dan juga melakukan hal-hal yang lainnya yang juga mendukung entitas kita sebagai perempuan. Tak perlu ragu dan rendah diri, karena dengan segala hal baik yang kita miliki, tak ada alasan untuk tak berarti. Tak pernah berhenti belajar, memegang erat prinsip hidup, serta menjaga integritas menjadi upaya yang dapat kita lakukan untuk memperjuangkan hak sebagai perempuan. Untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, bisa kita mulai dengan hal yang kecil, yakni dengan kita sebagai sesama perempuan, kita saling mensupport perempuan lain yang tidak memiliki hak yang sama dengan perempuan kebanyakan. Dan kita juga harus berani berpendapat, serta kita harus berani untuk mengambil segala resiko yang akan terjadi. Perempuan harus sadar tentang apa yang mereka miliki dan apa yang dapat mereka dapatkan, sehingga mereka dapat dengan leluasa untuk berbicara, berpendapat, bahkan bermimpi. Jadilah perempuan yang berani berjuang melalui berbagai bidang sesuai keahlian masing-masing untuk mewujudkan cita-cita hidup yang mulia. Jadilah perempuan Indonesia yang tangguh, cerdas, menginspirasi, dan inovatif. Tetap menjunjung tinggi harkat martabat sebagai perempuan terbaik dalam menjalani hidup dan kehidupan.
Harapan ke depan untuk perempuan Indonesia. Mungkin kita harus lebih banyak bersolidaritas dengan sesama perempuan ya. Kadang kita sebagai perempuan tidak memikirkan perempuan-perempuan dalam konteks lain. Misalnya mama-mama di Papua yang setiap hari juga harus berhadapan dengan resiko teror, kelompok bersenjata dan sebagainya. Mungkin kita harus lebih memikirkan perempuan-perempuan yang menjadi korban bencana alam, misalnya di gempa, pada bencana alam gempa di Malang Selatan beberapa waktu yang lalu. Kita juga harus memikirkan perempuan-perempuan yang mungkin tidak, yang paling marginal, yang tidak mempunyai akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Atau mereka yang hidup di margin ya, kelompok-kelompok marginal yang mungkin masih mencari identitas seksualnya atau memiliki identitas seksual yang berbeda. Rasanya sebagai perempuan membangun solidaritas itu menjadi penting ya, apalagi untuk kondisi masa kini di mana masyarakat semakin terpolarisasi, penggunaan politik identitas dan sebagainya. Rasanya penting ya kita sebagai perempuan untuk semakin mengembangkan solidaritas terhadap kelompok-kelompok perempuan lainnya yang jauh dan berbeda dari kita. Saya percaya pendidikan adalah sarana yang luar biasa untuk bisa mengubah mindset dan juga nasib perempuan di Indonesia maupun di belahan lain di dunia di masa kini dan masa depan. Di masa depan, semoga langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Indonesia di berbagai sektor, baik ibu rumah tangga, industri, pertanian maupun pendidikan akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang besar dan penuh prestasi. Jadilah perempuan yang percaya diri, karena darinya kita mampu meraih mimpi. Untuk perempuan Indonesia, yuk sama-sama percaya bahwa dirimu berharga. Bahu-membahu saling support sesama perempuan. Tetaplah kita menjadi diri kita sendiri, sesuai dengan kelebihan dan keunikan masing-masing. Tak perlu kita mendengarkan hal-hal yang dapat menggoyahkan ketahanan hidup kita. Harapanku pada perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, aku berharap bahwa perempuan bisa menjadi lebih independen, bisa terbebas dari adanya pelecehan seksual, bisa memiliki kesetaraan, dan mampu meningkatkan cita-cita yang telah kita impikan sejak lama. Untuk seluruh perempuan di Indonesia, tetap semangat, tetap berkarya, terus berjuang, dan kita sebagai sesama perempuan, mari saling mendukung satu sama lain dan menginspirasi perempuan lain. Harapan kedepannya untuk para perempuan Indonesia terus maju, terus melangkah menjadi jati diri sendiri, hidup dalam integritas, serta punya pemikiran yang terbuka agar kita bisa menggapai cita-cita yang kita impikan selama ini. Saya berharap perempuan di Indonesia dapat bereksplorasi dengan sebebas-bebasnya dan dapat mengembangkan dirinya, bahkan memotivasi perempuan-perempuan lain di luar sana. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan hebat di seluruh Indonesia. Jangan pernah lelah berjuang untuk diri, keluarga, dan bangsa. Selamat Hari Kartini untuk kita semua, perempuan-perempuan di seluruh negeri. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita di Indonesia. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Semoga kita senantiasa melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini dan pahlawan perempuan lainnya, sehingga tidak ada lagi perempuan yang tidak merasakan hak-haknya. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Selamat Hari Kartini.